Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas beberapa teori belajar. Pertama, behavior. Menurut para ahli mengatakan bahwa proses belajar itu terjadi apabila tingkah laku siswa itu berubah. Maka ketika tingkah laku siswa tidak berubah, maka belum dikatakan sebagai belajar. Nah, teori behavior ini, apabila tingkah laku siswa belum berubah, maka akan diberikan suatu atau sistem hukuman. Dan dengan hukuman itu dapat membuat siswa itu jera dan akan membuat siswa itu belajar lebih giat kembali. Sebagaimana peran teori belajar behaviorisme mengajarkan bahwa belajar itu berawal dari stimulus. Stimulus adalah apa saja yang diberikan kepada siswa. Nah, yang kedua proses. Proses adalah belajar mengajar secara langsung. Yang ketiga respon. Respon adalah tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Di dalam behavior memiliki sebuah kekurangan seperti teori belajar ini. Proses belajar yang kompleks tidak terjelas. Seperti misalnya asumsi stimulus, respon terlalu sederhana. Yang kedua adalah kognitif, yaitu teori belajar yang menyatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Penerapan kognitif terjadi antara lain mencangkup pengetahuan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk dalam pemikiran seseorang. Jadi, aplikasi teori kognitif itu yang pertama, menentukan tujuan internasional. Yang kedua, memilih materi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan materi yang mungkin dipelajari oleh mahasiswa aktif. Yang keempat, menentukan dan merancang kegiatan belajar. Yang kelima, mempersiapkan pertanyaan yang dapat memacu keaktifan di dalam suatu pembelajaran. Nah, yang keenam, itu mengevaluasi proses dan hasil belajar. Nah, di dalam kognitif terdapat sebuah kekurangan. Kekurangan itu seperti kelemahan-kelemahan yang lebih dekat ke psikologi atau sulit melihat struktur kognitif pada setiap individu. Nah, yang ketiga, konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi bentukan kita sendiri. Teori ini menyatakan bahwa pengetahuan adalah bentuk siswa yang sedang belajar lewat interaksi dengan bahan atau pengalaman baru. Ilmu yang didapatkan tidak dapat ditransfer dari dosen ke mahasiswa. Isi materi pelajaran ditentukan oleh mahasiswa itu sendiri. Adapun peran konstruktivisme adalah proses mendapatkan ilmu sebagai gambaran bahwa belajar dengan teori konstruktivisme dihasilkan dari lingkungan sekitar dengan menggunakan panca indera seperti melihat, mendengar, menajamah, mencium, dan merasakan. Adapun dengan pengetahuan sebelumnya seperti pengetahuan fisik, pengetahuan kognitif, ataupun pengetahuan mental. Strategi pembelajaran konstruktivisme ini yaitu belajar aktif, belajar mandiri, belajar komperaktif, dan lain sebagai halnya. Nah, yang terakhir atau yang keempat, humanistik. Teori humanistik mengatakan bahwa belajar yaitu memanusiakan manusia. Maksudnya adalah menghargai segala yang ada pada manusia. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih ke abstrak
dan mendekati kajian filsafat, kepribadian, dan psikoterapi daripada kajian psikologi belajar. Di dalam penerapan teori belajar humanis, lebih mementingkan isi yang dipelajari daripada hasilnya. Aplikasi teori humanistik dalam kegiatan belajar cenderung mendorong untuk berpikir induktif, mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar. Contohnya yaitu yang pertama, menentukan tujuan-tujuan internasional, yang kedua, menentukan materi belajar, yang ketiga, mengidentifikasi, yang keempat, mendesain wahana yang akan digunakan, yang kelima, membimbing mahasiswa belajar secara aktif, yang keenam, membimbing mahasiswa untuk dapat memahami hakikat dan makna belajar, yang ketujuh, membimbing mahasiswa sampai mereka mampu mengaplikasikan konsep-konsep belajar di situasi yang baru, yang kedelapan, mengevaluasi proses dan hasil belajar mengajar,